kembali lagi ya kawan-kawan di channel YouTube kita, Dokter Ikan Channel. Nah, hari ini kita berada di Nagori Parbutaran atau Desa Parbutaran, Kecamatan Besar Maligas, Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Nah, ini kebetulan kita sedang berada di kolam saya pribadi ya kawan-kawan. Jadi untuk hari ini tema kita itu khusus membahas tentang tahapan-tahapan dalam budidaya ikan. Jadi nanti akan kita ceritakan itu dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir untuk proses di budidaya ikan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin terus belajar tentang budidaya ikan atau tentang pertanian, tentang perikanan, terus ikuti channel YouTube kita ya. Oke, nah hari ini kita cerita-cerita tentang budidaya ikan ya kawan-kawan. Nah khusus hari ini kita itu lebih kepada membahas tentang pembesaran ikan. Nah dalam pembesaran ikan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan pembesaran ikan, baik ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan mas atau ikan-ikan air tawar lainnya yang kita akan budidayakan. Nah, tahap yang paling awal itu yang perlu kita sama-sama lakukan ya, itu persiapan wadah. Nah, untuk kali ini mungkin kita lebih banyak cerita tentang ini ya, persiapan wadah pada kolam tembok dan kolam tanah yang sumber airnya itu air sumur yang sifat kolamnya tadi air tenang ya kawan-kawan. Jadi ini kolam bukan kolam air ngalir, air mengalir atau airnya yang dia dari sumber irigasi. Karena beda. Jadi tahapan persiapan wadah atau persiapan kolam itu untuk kolam air tenang dengan untuk kolam air mengalir itu beda. Kemudian untuk kolam tanah dan kolam tembok atau kolam terpal itu beda-beda lagi kawan-kawan. Jadi khusus hari ini kita akan membahas lebih kepada persiapan budidaya ikan untuk wadahnya yang pada kolam tembok dan kolam tanah yang dia airnya air tenang atau air sumur ya, sumber airnya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah kita pastikan dulu kolam kita itu bersih ya. Jadi kalau dia di kolam tembok kita pastikan kolam kita itu bersih. Nah kalau dia baru ya, sifat kolamnya ini baru jadi, kita pastikan kandungan bau semennya itu benar-benar ini hilang. Nah itu biasanya kalau pembudidaya yang banyak lakukan itu kolam yang baru jadi atau kolam tembok yang baru dibeton itu dia diisi dengan air kemudian direndamkan gedebok pisang biasanya. Jadi gedebok pisang ini tadi fungsinya menyerap si kandungan semen tadi, jadi hilang bau kandungan semennya. Karena kalau dia tidak dihilangkan kandungan bau semennya itu bisa menyebabkan kematian massal pada benih yang baru masuk. Kemudian gitu juga dengan kolam terpal. Kalau kolam terpalnya ini statusnya baru ya, baru artinya kandungan bau plastik itu juga dapat menyebabkan kematian massal pada ikan. Makanya untuk di kolam terpal baru biasanya sama dengan kolam tembok tadi. Dia diisi dengan air, kemudian ditaruh gedebok pisang yang dicacah. Tujuannya juga untuk menyerap si bau plastik pada kolam terpal tadi. Nah, ketika kolamnya sudah memang pernah pakai atau sudah lama lah dipakai, itu tahapan persiapannya beda ya. Cukup kolamnya bersih, pastikan dia tidak ada hama, pastikan dia tidak ada penyakit, bisa dilakukan dengan desinfektan atau dikeringkan yang benar-benar kering. Misalnya pada kolam tembok ya kawan-kawan, itu bisa dengan disinfektan ya. Atau dia dibersihkan pakai larutan desinfektan untuk membersihkan penyakit yang memang tertinggal di situ. Atau memang dikeringkan secara benar-benar kering. Tapi biasanya ya itu kita ngantisipasi kalau dia benar-benar kering, khawatirnya kolam kita pecah ya, kolam tembok kita pecah. Nah untuk kolam tanah jadi yang kita perlukan ya untuk kolam tanah yang baru ya, itu yang kita perlukan
dalam tahapan persiapan wadah, artinya kan kalau kolam tanah baru ini ya memang baru dibuat ya kan. Nah itu ketika diisi air, nah, biasanya sering sat masihan karena baru ya. Beda kalau dia kolam tanah yang dia di sawah-sawah. Nah ini kan kolam tanah yang memang di apalah, bukan di wilayah tampungan, maksudnya bukan di wilayah daerah irigasi atau di wilayah sawah. Jadi memang benar-benar tanah digali, nah, yang dia pasti ketika diisi di awal itu airnya itu meresap terus, nah, meresap terus. Biasanya saat habis airnya sampai akhirnya dia nanti mentok itu teman-teman, mentok sampai dia bisa ngisi. Makanya kalau di kolam tanah ini memang agak repot kalau dia kolam tanahnya bukan di wilayah sawah. Kemudian setelah air tertampung, setelah air tertampung, sama prosesnya sama kayak di bak tadi, kita perlu melakukan pembiaran ya, atau fermentasi air yang di kolam tadi, yang di kolam tanah tadi, sama ya dengan yang di tembok. Kita perlu melakukan fermentasi air, artinya air dibiarkan di situ selama seminggu untuk mengantisipasi proses penguapan dan penyerapan dari tanah. Kita tambah terus air itu sembari persiapan tadi. Nah setelah seminggu air agak hijau, barulah kita masukkan benihnya. Nah pada kolam terpal itu sama dengan kolam tembok. Untuk persiapan airnya ditampung, dibiarkan selama 2 minggu, seminggu atau 2 minggu, sampai air berwarna agak hijau dengan tujuan adanya proses difusi oksigen tadi ya. Nah, baru bibit bisa masuk. Untuk kolam tanah yang kita sudah sering pakai ya, yang kolamnya itu sudah biasa dipakai, cukup kita pastikan tidak ada hama di kolam itu tadi dan tidak ada penyakit yang tinggal. Artinya kolam memang benar-benar kering di awal. Kemudian biasanya ya dia sampai agak-agak retak dia bawahnya, itu benar-benar kering lah, karena dia khawatirkan ada hama ini ya, hama ikan gabus, nah, ikan kana. Jadi biasanya kalau ada hama ikan kana ini agak repot kita, karena di air yang kering pun atau di kolam yang airnya sudah nggak ada pun tapi lumpurnya masih agak basah, itu biasanya ada tertinggal di dalam lumpur. Kita udah buktikan sendiri ya di kolam tanah ini. Jadi itu kita sudah yakin ini benar-benar kering, tapi yang terjadi ketika air diisi, kita masuk benih lele, ternyata ada ikan gabusnya. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya untuk tahapan persiapan wadah pada kolam tanah, pastikan kolam tadi benar-benar kering, khususnya untuk menghindari hama ikan gabus, karena predator ya, kita sama-sama tahu lah, bisa menghabiskan benih yang akan kita masukkan. Nah kemudian untuk kolam beton tadi, setelah proses desinfektan, dibersihkan, kemudian diisi air, itu ikan nggak bisa langsung masuk kawan-kawan. Nah ini kebanyakan pembudidaya pemula, kebanyakan ya, sebagian besar pembudidaya pemula itu masuk air, benih masuk. Nah akhirnya yang terjadi kematian massal pada benihnya. Makanya nggak heran ya, biasanya pembudidaya pemula yang minim ilmu melapor atau menyampaikan ke kita, "Bang, kenapa ikanku kok baru masuk bibitnya udah mati semua?" Ternyata ini tadi di airnya. Karena sumber air kita ini air sumur ya, kawan-kawan. Jadi ketika kita air sumur ini sifatnya rendah oksigen karena memang dia disedot dari bawah tanah ya, minim oksigen. Jadi naik, artinya perlu aerasi. Ketika memang diperlukan aerasi, atau kalau tidak dilakukan aerasi pun minimal ada proses difusi oksigen dia yang pada saat pembiaran air itu selama beberapa hari di kolam. Artinya air dibiarkan misalnya selama 7 hari. Nah selama 7 hari itu ada proses difusi oksigen di situ. Jadi si air tadi sudah bisa dipastikan kandungan oksigennya cukup. Kemudian kita bisa lihat, biasanya air yang bagus itu dia sampai agak hijau ya kan. Artinya agak hijau,
bukan hijau ini ya, hijau kental, bukan, agak hijau. Nah, biasanya kalau airnya sudah agak hijau, itu sudah bisa dimasukkan benih. Biasanya itu dari proses baru ditampung sampai ke agak hijau itu biasanya butuh waktu seminggu atau sampai 2 minggu lah. Baru ikan bisa masuk. Nah, itu untuk tahapan persiapan wadah tadi. Nah, untuk fermentasi air, jadi kawan-kawan, hari ini tuh sebenarnya sudah banyak teknologi budidaya perikanan yang dia membahas tentang fermentasi air di awal ketika kita mau melakukan budidaya ikan. Nah, ada fermentasi air yang dia menggunakan bakteri prebiotik. Ada juga yang menggunakan plankton atau sejenisnya. Ada yang dia menggunakan seperti sistem bioflok lah misalnya. Nah, itu kan sebenarnya proses fermentasi air. Ada juga yang kita dengan melakukan pembiaran. Nah, pembiaran. Cuman memang prosesnya saja kalau dia dibiarkan metodenya dengan alam yang melakukan itu prosesnya agak lebih lama. Tapi kalau dia dengan bantuan-bantuan bakteri prebiotik, plankton atau sejenisnya, dia prosesnya lebih cepat. Itu saja sebenarnya. Nah, intinya ketika air sudah berwarna agak hijau, nah artinya di situ kan terjadi fotosintesis. Si alga-alga yang tumbuh di air tadi ini berfotosintesis untuk dia tumbuh gitu. Jadi membutuhkan karbon dioksida yang diambil dari alam, dari udara, kemudian diubah jadi oksigen. Akhirnya bertambahlah kandungan oksigen di air tadi. Jadi sebenarnya ada dua proses masuknya oksigen, tambahan oksigen di air tadi. Yang pertama itu proses melalui difusi ya, difusi oksigen langsung ke air ya, artinya melalui permukaan. Kemudian yang kedua proses fotosintesis yang dilakukan oleh alga atau jasad renik yang ada di air tadi. Makanya warna agak hijau dia identik menunjukkan bahwa si air kandungan oksigennya sudah cukup untuk memelihara ikan, nah, untuk membesarkan ikan. Itu ya teman-teman untuk proses fermentasi air. Tahap kedua dalam pembesaran ikan itu teman-teman yang perlu kita ketahui ya, itu adalah seleksi benih. Jadi benih yang kita akan pelihara, yang kita akan besarkan itu harus benar-benar benih yang berkualitas. Nah, yang sering terjadi di lapangan untuk pembudidaya pemula itu biasanya tidak mengerti mana benih berkualitas dan mana benih sembarang-sembarang. Di saya pribadi itu pernah terjadi ya, teman-teman. Di kami pribadi itu pernah terjadi. Jadi, kita beli benih sembarang-sembarang lah. Tanya, dijuali, kita masukkan ke kolam. Akhirnya ada si benih yang sebagian besar mati, ada juga si benih yang memang tidak tumbuh, tidak berkembang padahal dikasih makan. Nah, inilah benih-benih yang dia sembarang-sembarang tadi. Makanya dalam budidaya perikanan itu, dalam budidaya ikan atau dalam pembesaran ikan, benih itu salah satu faktor kunci. Nah, kualitas benih itu adalah salah satu faktor kunci ya. Jadi, ketika kita dapat benih yang tidak berkualitas, bisa dipastikan proses budidaya akan terganggu. Untuk benih yang berkualitas, kita bisa dapatkan di tempat-tempat yang memang sudah terjamin mutu benihnya ya. Kita rekomendasikan lah untuk ke beberapa tempat, misalnya untuk di Simalungun itu, misalnya dari BBI. Nah, kalau BBI sudah bisa kita pastikan itu kualitas induknya bersertifikasi ya teman-teman. Jadi kualitas anakannya, kualitas benihnya tadi itu memang kualitas yang bagus mudah-mudahan. Kemudian dari pembudidaya ikan yang memang hasil benihnya memang selama ini di pasaran bagus. Nah, makanya disarankan untuk pemula banyak belajar, banyak bertanya kepada kawan-kawan yang hari ini sudah berhasil membesarkan ikan, yang sudah berhasil budidaya ikan di pembesaran yang dia benihnya memang beli. Nah, itu ya. Mungkin untuk kualitas benih ya, gimana kita cara melihat kualitas benih yang baik dan yang tidak, itu kita bahas di video selanjutnya ya kawan-kawan. Nah, ini masih bicara benih ya kawan-kawan ya. Jadi untuk pembesaran di tahap pemilihan benih ini tadi, hal yang juga perlu kita perhatikan itu adalah benih ini berasal dari mana. Nah, misal daerah kami lah,
daerah kami itu terkenal daerah panas, ya kan. Rupanya didatangkan benih dari daerah yang dingin, misalnya dari daerah Tanah Karo. Nah, biasanya benih tersebut tidak tahan, padahal benihnya berkualitas sebenarnya, tapi tidak tahan karena memang proses adaptasinya tinggi ya dari daerah dingin ke daerah panas. Nah, biasanya proses adaptasinya itu tinggi, akhirnya benih tidak tahan dan mengalami kematian. Makanya diperhatikan sumber asal benih. Usahakan sumber asalnya itu kira-kira wilayahnya itu hampir sama dengan wilayah yang akan benih dibesarkan. Misalkan di wilayah panas, usahakan kita ini mau budidaya pembesaran di daerah yang panas, ya. Usahakan benihnya juga berasal dari daerah yang panas juga gitu. Nah, atau kita mau budidaya di daerah dingin misalnya, daerah gunung, usahakan benihnya itu berasal dari daerah yang dingin juga karena dia tadi butuh proses adaptasi. Benih berkualitas pun dijamin tidak tahan. Itulah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Misalnya didatangkan benih dari Sukabumi. Nah, Sukabumi itu terkenal ya dengan benih berkualitasnya. Didatangkan benih dari Sukabumi ke Sumatera Utara atau di sebagian wilayah Kabupaten Simalungun yang panas. Loh, kok mati? Kenapa bisa mati? Itulah. Padahal benihnya berkualitas, tapi memang tidak cocok secara iklim. Makanya harus kita perhatikan iklim sumber benih berasal ke iklim sumber benih akan dibesarkan. Itu harus benar-benar kita perhatikan, teman-teman. Nah, terus hal yang perlu juga kita perhatikan, benih itu dibesarkan, maksudnya benih itu dihasilkan di mana? Misalnya benih ini dihasilkan di air yang mengalir atau daerah irigasi. Terus kita akan besarkan di daerah yang dia bukan daerah irigasi, memang daerah kolam tampungan hujan atau kolam yang sifatnya gali ya, atau kolam yang mengharapkan sumber airnya itu dari sumur. Nah, itu juga harus kita perhatikan kawan-kawan. Misalkan benih ini berasal dari daerah sawah ya, daerah irigasi, terus dikirim ke daerah perkotaan misalnya, yang memang pembesaran ikannya itu dilakukan dengan air sumur. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, biasanya yang kita lihat di lapangan yang terjadi itu kembali tidak tahan karena tadi beda media besarnya. Mungkin dia di sana dengan air mengalir yang oksigennya normal tinggi, dibawa ke daerah yang oksigennya rendah, air sumur tadi. Nah, makanya agak repot kalau kita bicara pemilihan benih ini tadi. Jadi saran dari kami yang hari ini memang membudidayakan ikan di kolam-kolam yang hanya mengharapkan sumber airnya itu air sumur, pilih benih yang memang dari pembudidaya ikan yang sumber airnya itu air sumur. Yang pertama, sesuaikan iklim wilayahnya. Nah, itu ya teman-teman, khusus untuk pemilihan benih. Nah, tahap selanjutnya itu kita tentang ini ya, perawatan dalam proses pembesaran ikan. Nah, dalam perawatan ini hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita bahas perawatan lah, itu proses masuknya benih. Nah, dia nggak langsung ini ya, ketika benih sampai nih di lokasi budidaya kita. Nah, benih itu jangan langsung dilepas di kolam. Artinya di situ butuh proses aklimatisasi kalau di bahasa perikanannya. Nah, aklimatisasi itu sebenarnya lebih kepada adaptasi atau penyesuaian suhu air di kolam dengan di dalam packingan. Jadi artinya kan ketika ikan di dalam packingan itu dia punya suhu sendiri tuh kan. Kemudian kolam suhunya juga sendiri, artinya ada perlu di situ aklimatisasi. Makanya kita sarankan itu letakkan saja sama packingannya di dalam kolam. Letakkan biar 10-15 menit di situ, baru setelah itu ikan kita lepaskan ketika sudah sesuai itu suhu antara di dalam packingan dengan di kolam. Nah, baru kita lepaskan. Nah, kemudian proses perawatan ya.
perawatan si benih tadi ini yang kita perlu perhatikan itu pakannya. Kita sesuaikan pakannya. Nah, pakan untuk ukuran benih dengan pakan untuk ukuran ikan yang besar itu jelas beda ya. Jadi kalau di pasaran itu banyak ya teman-teman, ada pakan ukuran 1 mili, 2 mili yang memang semua sudah ada peruntukannya. Jadi untuk benih sesuaikan dengan ukuran benihnya. Jadi biasanya ada yang 1 mili, ada yang 0, sekian mili. Itulah untuk pakan benih. Yang dia kandungan proteinnya itu biasanya lebih tinggi daripada untuk ikan yang pada tahap proses pembesaran. Jadi si benih tadi ini memang butuh protein lebih besar agar dia tumbuh lebih cepat untuk mencapai ukuran yang besar. Kemudian setelah pakan, dalam proses perawatan di pembesaran ikan itu, hal yang perlu diperhatikan juga ya kawan-kawan, itu adalah sortir. Nah ini penting. Nah, baik di lele, baik di ikan nila, baik di ikan mas atau ikan air tawar lainnya, proses sortir itu sangat diperlukan. Cuman waktu sortir itu kita bisa sesuaikan lah masing-masing ya. Kalau di kami, ketika benih lele nih masuk, dirawat selama sebulan, kemudian kita lakukan sortir. Tujuan sortir ini tadi adalah agar tidak terjadi rentang ukuran yang terlalu jauh. Karena biasanya antara ikan yang kecil dengan yang besar, karena biasanya dalam proses pembesaran itu ya, pada proses perawatan itu pasti ada ikan yang kecil dan ada ikan yang besar, padahal walaupun ketika masuk ukurannya sama, nah, tetap dia ada nanti di dalam perawatan itu ya, dia ukurannya ada yang besar ada yang kecil. Nah inilah makanya diperlukan sortir, tujuannya agar tidak terjadi kanibalisme. Jadi ikan yang besar memakan yang kecil untuk menghindari itu khusus untuk ikan lele ya. Kemudian si ikan yang kecil supaya dia berani makan, karena biasanya yang kita lihat di lapangan ya, kalau kita melakukan pembesaran ketika terjadi rentang ukuran yang berbeda di kolam, itu ikan yang kecil takut untuk ngambil makan sama ikan yang besar. Nah, jadi mau tak mau ikan yang besar makin besar, ikan yang kecil segitu aja karena dia tidak dapat jatah makan karena takut mungkin ya. Itu yang kita lihat di lapangan kawan-kawan. Itu berlaku untuk ikan apa saja, untuk ikan budidaya air tawar, makanya sortir itu sangat diperlukan. Nah, kemudian setelah disortir, dipisahkan biasanya sampai 3 ukuran. Kalau kita itu di lele biasanya itu kita sampai 3 ukuran ya, yang paling besar, sedang, sama yang paling kecil. Nah untuk di nila mungkin gitu juga ya, di ikan yang lainnya juga gitu ya. Kemudian diseragamkan ini, ditaruh di masing-masing ukuran. Di masing-masing ukuran itu kita siapkan wadahnya masing-masing sesuai dengan tahap persiapan wadah yang kita bahas tadi ya. Jadi wadah itu kalau bisa jangan sortir dilakukan terus dimasukkan air baru di kolam yang sama, jangan. Sebelum kita lakukan sortir, kalau bisa kita siapkan dulu wadahnya. Misalnya nih, ini ada kolam, kita perlukan berapa ini untuk melakukan sortir, misalnya kita perlukan 3 kolam ya kan? Jadi ikan yang akan disortir ini akan menjadi 3 ukuran. Nah 3 ukuran ini artinya kita membutuhkan wadah 3 kolam misalnya. Jadi usahakan yang 3 kolam ini tadi sudah stay selama seminggu sebelum sortir. Misal kita mau sortir akhir bulan, usahakan pertengahan bulan kolam sudah stay, air sudah diisi. Jadi kualitas air, kualitas oksigen di air itu sudah cukup. Jadi benih yang baru disortir masuk, nah dia sudah sesuai. Makanya itu yang perlu kita perhatikan, itu yang banyak terjadi di pembudidaya kita juga ya. Pembudidaya ikan pemula itu biasanya dia tidak menyiapkan wadah setelah sortir. Nah, dia tidak menyiapkan wadah setelah sortir. Jadi ikan disortir ya udah langsung diisi air, masuk di wadah yang sama. Nah, artinya air itu sangat baru keluar dari sumur terus masuk. Yang kita khawatirkan itu tadi oksigennya kurang, kemudian air tidak terfermentasi, akhirnya nanti kualitas airnya itu cepat rusak. Nah, itu ya kawan-kawan ya untuk tahapan di
proses perawatan pada pembesaran ikan ini tadi. Proses selanjutnya itu panen ya. Kalau tadi kita sudah bahas proses persiapan wadah dalam pembesaran, kemudian proses yang kedua itu ada pemilihan benih, kemudian yang ketiga perawatan. Nah, di dalam perawatan ini tadi hal yang perlu diperhatikan kita pakan, kebutuhan, maksudnya kesesuaian pakan, kemudian sortir. Nah, selanjutnya itu proses di pembesaran budidaya ikan itu ada panen. Jadi ketika ikan sudah mencapai ukuran, ya kita tinggal panen. Untuk proses panen tergantung bagaimana jenis kolam kita ya. Nah, kalau di kolam tanah yang dia di atas ya, maksudnya kolam tanah yang dia tidak ada sumber buangan, itu kita bisa sedot pakai mesin. Kemudian untuk di bak-bak tembok biasanya ya, itu kita sudah siapkan semua saluran ininya ya, saluran untuk mengeringkan kolam. Biasa pakai pipa, dicabut pipanya saat kolam itu untuk proses panennya ya. Artinya proses panen ini sesuaikan dengan kolam milik kita. Nah, kalau milik kami ada kolam tanah ya, untuk kolam tanah yang di bawah ini prosesnya disedot buang air, karena memang dia kolamnya di bawah, sementara sumber air, maksudnya keluaran air, buangan air kita itu di atas. Kemudian untuk kolam betonnya itu pakai pipa semua, jadi cabut pipa otomatis air keluar. Nah, itu untuk proses pengeringannya ya. Kemudian panen. Nah, usahakan panen itu jangan lakukan tengah hari pas panas terik. Yang kita khawatirkan si ikan stres, rusak, dan mati. Nah, usahakan proses panen itu juga jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Karena yang mau kita panen ini makhluk hidup ya. Jadi lakukanlah sebagaimana kita ketika merawatnya, gitulah kira-kira. Jadi prosesnya pelan seperlunya, jangan gerusa-gerusu, jangan merusak kulit. Lakukanlah panen itu ya dengan standar yang baik lah. Jadi kebanyakan itu yang kalau pembudidaya yang belum paham ya, dia panen itu apa, serok sana, serok, asal serok aja, akhirnya ikan luka-luka. Nah, yang kita khawatirkan ini nanti kalau ikan luka-luka pas proses kirim ketika mau jual. Kalau mau dijual sendiri juga pas proses bawa ya, bawa. Nah, juga biasanya kalau ikan luka itu kurang menarik perhatian si pembeli, makanya usahakan lakukan dengan lemah lembut, namun ya cepat prosesnya, lemah lembut tapi cepat. Nah, kemudian jangan gerusa-gerusu, jangan lakukan di tengah hari, usahakan lakukan di pagi hari atau sore hari ya. Selanjutnya itu sesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, di panen ini sesuaikan dengan permintaan pasar ya. Jadi kalau ikan lele itu ya ada yang minta ukuran sekilo 8 ekor, silakan sesuaikan, dipisahkan itu, sortir. Ada yang minta 10 ekor. Jadi sebenarnya bukan melakukan sortir ya. Jadi penyesuaian ukuran. Jadi kalau konsumen kita minta yang ukuran sekilo 10 ekor, ya kita kasih sekilo 10 ekor. Kalau konsumen kita minta yang sekilo 6 ekor, kita sendiri kan, kita pisahkan yang sekilo 6 ekor untuk ikan lele. Begitu juga ikan nila. Nah, mungkin ada konsumen kita yang minta sekilo, 1 kilonya itu 2 ekor, ada yang minta 1 kilonya itu 5 ekor, silakan sesuaikan ukuran-ukurannya. Lakukan dengan baik. Nah, itu untuk proses panen ya. Kemudian teman-teman, apa ya, untuk analisis usaha ya. Analisis usaha itu kita bahas di video selanjutnya ya. Nanti di analisis di video analisis usaha itu kita bahas lebih dalam tentang FCR, tentang ukuran perbandingan jumlah benih dengan kebutuhan pakan, dengan hasil jual, maksudnya dengan hasil panen, dengan harga jual, nanti kita bandingkan di situ. Jadi di analisis usaha kita buat videonya khusus sendiri. Nah, demikian ya teman-teman untuk video kita hari ini tentang pembesaran ikan. Video ini secara umum ya. Secara umum dia untuk pembesaran ikan lele, nila, mas, semua perlakuannya hampir sama. Cuman kalau untuk ikan mas,
jarang ya yang melakukan budidaya di air tenang. Nah, jadi ini kita lebih kepada yang melakukan budidaya di kolam air tenang. Nah, demikian untuk video kita kali ini. Subscribe channel kami, dukung terus channel kami, ikuti terus channel kami, dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.